Terungkap, pengamat bola Belanda ungkap tabiat asli Patrick Kluivert setelah jadi pelatih timnas Indonesia. Setelah ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert mulai mendapat sorotan tajam. Pengamat bola Belanda kini blak-blakan mengungkapkan sifat asli Kluivert yang tak bisa disembunyikan lagi. Apa sebenarnya yang mereka temui dari sang legenda sepak bola? Penolakan terus menggema di sana-sini. Erick Thohir desak supporter timnas Indonesia. Ini permintaan kontroversial untuk mendukung Patrick Kluivert. Meski penolakan terhadap Patrick Kluivert terus mengemuka, Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuat permintaan tegas kepada supporter. Apa yang diminta Erick agar supporter bisa memberikan kesempatan kepada pelatih anyar ini? Maarten Paes terkesan dengan fanatisme supporter Indonesia, ingin wartawan AS alami suasana GBK yang spektakuler. Terlihat jelas bahwa Maarten Paes sangat mengagumi semangat juang dan dukungan fans Indonesia. Tak hanya itu, ia ingin membawa wartawan AS untuk merasakan langsung bagaimana meriahnya GBK saat timnas Indonesia berlaga. Apa yang membuat Paes begitu ingin berbagi pengalaman ini? Shin Tae-yong dipecat. Apa yang dipikirkan media Korea Selatan tentang bayang-bayang Belanda di timnas Indonesia? Pemecatan Shin Tae-yong memunculkan berbagai spekulasi, terutama terkait hubungan Indonesia dengan Belanda. Media Korea Selatan mengungkapkan beberapa fakta yang mengejutkan di balik langkah besar ini. Penasaran dengan apa yang mereka temukan? Legenda Belanda sebut Patrick Kluivert tak layak jadi pelatih timnas Indonesia. Kenapa Alex Pastoor lebih tepat? Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari legenda sepak bola Belanda yang menilai Patrick Kluivert kurang cocok untuk posisi pelatih timnas Indonesia. Menurutnya, sosok seperti Alex Pastoor lebih pantas memimpin tim. Apa alasan dibalik pendapat kontroversial ini? Ternyata Erick Thohir hampir pilih pelatih Italia. Ini alasan kenapa akhirnya pilihan jatuh ke Patrick Kluivert. Erick Thohir mengungkapkan bahwa ia sempat mengincar pelatih Italia untuk timnas Indonesia. Namun setelah melakukan seleksi ketat terhadap 15 kandidat, Patrick Kluivert terpilih. Apa yang membuat Kluivert lebih unggul di mata Pak Erick Thohir? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Terungkap, pengamat bola Belanda ungkap tabiat asli Patrick Kluivert setelah jadi pelatih timnas Indonesia. Setelah ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert mulai mendapat sorotan tajam. Pengamat bola Belanda kini blak-blakan mengungkapkan sifat asli Kluivert yang tak bisa disembunyikan lagi. Apa sebenarnya yang mereka temui dari sang legenda sepak bola? Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia. Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih baru Garuda. PSSI akhirnya mengumumkan kabar menggembirakan bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Patrick Kluivert, legenda sepak bola asal Belanda, resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Kluivert menggantikan Shin Tae-yong yang sebelumnya memimpin skuad Garuda. Pengumuman ini dilakukan pada Rabu dalam kurung 8 Januari 2025 dan menandakan awal baru bagi sepak bola Indonesia. Patrick Kluivert mendapatkan kontrak selama 2 tahun hingga 2027 dengan opsi perpanjangan. Selain Kluivert, 2 asisten pelatih berpengalaman turut bergabung, yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Kluivert juga akan dibantu oleh 2 pelatih lokal Indonesia yang akan bekerja sama untuk mengembangkan potensi pemain timnas.
Meski keputusan PSSI sempat menuai pro dan kontra, dengan beberapa pihak meragukan pengalaman Kluivert yang terbatas sebagai pelatih, PSSI tetap optimis dengan kemampuan sang legenda. Sebelumnya, Kluivert memang belum memiliki banyak pengalaman melatih di level klub atau tim nasional, kecuali menjabat sebagai pelatih timnas Curaçao dalam waktu singkat dan juga pelatih Adana Demirspor di Liga Turki. Jean-Paul Risson, seorang pengamat sepak bola asal Belanda, membagikan pandangannya mengenai sosok Kluivert. Menurutnya, meskipun Kluivert dikenal memiliki daya tarik internasional yang besar, reputasinya sebagai pemain sempat ternoda oleh beberapa kontroversi di masa muda, seperti kecelakaan fatal dan isu terkait wanita dan perjudian. Namun, Risson juga menekankan bahwa Kluivert mendapatkan apresiasi positif dari pemain Curaçao yang merasakan pembelajaran berharga di bawah bimbingannya. Kini para penggemar timnas Indonesia dapat bersiap untuk menyaksikan debut Kluivert. Direncanakan Kluivert akan tiba di Indonesia pada Sabtu dalam kurung 11 Januari 2025 dan diperkenalkan pada keesokan harinya. Debutnya sebagai pelatih akan dimulai pada 20 Maret 2025 saat Indonesia bertanding melawan Australia di Sydney Football Stadium. Laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ini akan menjadi ujian pertama Kluivert dalam mengarahkan skuad Garuda menuju kesuksesan. Tak hanya itu, pada 25 Maret 2025, Indonesia juga akan menghadapi Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan semangat baru dan harapan tinggi, para penggemar sepak bola Indonesia tentu berharap Patrick Kluivert dapat membawa timnas meraih prestasi yang lebih gemilang di kancah internasional. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Penolakan terus menggema di sana-sini. Erick Thohir desak supporter timnas Indonesia. Ini permintaan kontroversial untuk mendukung Patrick Kluivert. Meski penolakan terhadap Patrick Kluivert terus mengemuka, Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuat permintaan tegas kepada supporter. Apa yang diminta Erick agar supporter bisa memberikan kesempatan kepada pelatih anyar ini? Erick Thohir serukan dukungan untuk Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengajak supporter timnas Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada pelatih baru, Patrick Kluivert, yang resmi diumumkan pada Rabu 8/1/2025. Meski belum diperkenalkan secara resmi kepada publik pada 12 Januari 2025. Keputusan PSSI menunjuk Kluivert sebagai pengganti Shin Tae-yong telah menuai berbagai reaksi, baik positif maupun negatif di media sosial. Bahkan tagar hashtag #KluivertTout sempat trending sebelum Kluivert tiba di Indonesia. Menanggapi hal ini, Erick Thohir meminta agar supporter dapat melihat situasi ini secara proporsional dan memberi kesempatan bagi Kluivert untuk membuktikan kemampuannya. Dalam wawancara dengan Rossi di Kompas, Erick menyatakan harus diberi kesempatan karena ini adalah pilihan yang sudah kami ambil dan kami mencoba dengan kalkulasi yang baik. Ia juga mengungkapkan kebingungannya terhadap kritik yang datang secara tidak proporsional, terutama setelah kegagalan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Yang membuat beberapa supporter membagi diri antara mengkritik Shin Tae-yong atau dirinya sendiri. Erick menambahkan bahwa kritik adalah hal yang wajar dalam sepak bola, namun supporter diharapkan dapat memberikan dukungan yang proporsional. Ia juga menegaskan bahwa timnas Indonesia adalah milik seluruh rakyat Indonesia dan harus dipandang sebagai satu kesatuan tanpa perpecahan.
Jangan sekarang ada gerakan menghancurkan tim nasional, ini tim kita kok, ujarnya dengan tegas. Meskipun Kluivert tidak memiliki rekam jejak sempurna sebagai pelatih, Erik mengingatkan bahwa semua pelatih besar pun memulai karier dengan kesempatan. Ia memberi contoh Zinedine Zidane yang sukses besar di Real Madrid meski tidak memiliki pengalaman panjang sebagai pelatih sebelumnya. Erik berharap supporter bisa mendukung timnas Indonesia secara bersama-sama tanpa adanya perpecahan demi masa depan yang lebih baik bagi sepak bola tanah air. Kluivert dengan segala pengalaman dan potensi yang dimilikinya berhak diberi kesempatan untuk membuktikan diri sebagai pelatih yang dapat membawa timnas Indonesia ke prestasi yang lebih tinggi. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Maarten Paes terkesan dengan fanatisme supporter Indonesia, ingin wartawan AS alami suasana GBK yang spektakuler. Terlihat jelas bahwa Maarten Paes sangat mengagumi semangat juang dan dukungan fans Indonesia. Tak hanya itu, ia ingin membawa wartawan AS untuk merasakan langsung bagaimana meriahnya GBK saat timnas Indonesia berlaga. Apa yang membuat Paes begitu ingin berbagi pengalaman ini? Maarten Paes kagumi atmosfer GBK, timnas Indonesia siap tembus Piala Dunia. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes baru-baru ini mengungkapkan kekagumannya terhadap atmosfer luar biasa yang tercipta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat tim Merah Putih berlaga. Paes yang kini bermain untuk FC Dallas tak ragu untuk mengajak awak media Amerika Serikat datang ke stadion legendaris ini agar bisa merasakan langsung dukungan luar biasa dari supporter Indonesia. Pada acara Media Day Major League Soccer (MLS), Paes yang telah 6 kali tampil membela timnas Indonesia menceritakan pengalamannya bermain di GBK. 2 clean sheet yang diraihnya bersama timnas Indonesia, termasuk saat kemenangan 2-0 atas Arab Saudi pada 19 November 2024 tercatat di stadion ini. Salah satu momen tak terlupakan adalah saat Indonesia menahan imbang Australia 0-0 pada 10 September 2024 yang menjadi laga debut kandang Paes. Menurut Paes, dukungan dari supporter Indonesia di GBK sangat luar biasa. Tak ada saingannya. Passion mereka benar-benar luar biasa, ujarnya dengan antusias. Semua laga kandang sold out, 85.000 penonton. Luar biasa. Ia bahkan membandingkan atmosfer di GBK dengan stadion-stadion besar seperti Boca Juniors dan River Plate yang terkenal di Argentina, yang juga dikenal dengan supporter yang penuh gairah. Dengan penuh rasa terima kasih, Paes ingin membalas dukungan luar biasa dari supporter Indonesia dengan sebuah hadiah besar tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kami punya kesempatan besar kali ini. Kami hanya beberapa poin lagi untuk lolos, tegas Paes. Maret sangat penting dengan 2 laga berat melawan Australia dan Bahrain. Kami akan berjuang keras untuk meraih tiket ke Piala Dunia. Timnas Indonesia memang sedang dalam perburuan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan posisi ketiga di grup C setelah menyelesaikan 6 laga pertama. Maarten Paes dan rekan-rekannya masih memiliki 4 laga tersisa dan peluang untuk lolos sangat terbuka. Dukungan dari supporter di GBK menjadi motivasi besar bagi Paes dan seluruh tim untuk terus berjuang demi mimpi besar menuju Piala Dunia. Bagi para penggemar timnas Indonesia, ini adalah momen yang penuh harapan.
Dengan semangat dan dukungan dari seluruh Indonesia, peluang untuk melihat Garuda terbang tinggi di pentas dunia semakin dekat. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself. Shin Tae-yong dipecat. Apa yang dipikirkan media Korea Selatan tentang bayang-bayang Belanda di timnas Indonesia? Pemecatan Shin Tae-yong memunculkan berbagai spekulasi, terutama terkait hubungan Indonesia dengan Belanda. Media Korea Selatan mengungkapkan beberapa fakta yang mengejutkan di balik langkah besar ini. Penasaran dengan apa yang mereka temukan? Keputusan mendadak PSSI untuk memecat Shin Tae-yong dari posisi pelatih timnas Indonesia pada 6 Januari 2025 mengundang perhatian besar, terutama dari media Korea Selatan. Pemecatan ini dilakukan setelah Indonesia mengalami hasil yang kurang memuaskan di ASEAN Cup 2024 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, hal yang menarik adalah penunjukan Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda, sebagai pengganti Shin Tae-yong pada 8 Januari 2024. Bagi penggemar sepak bola Indonesia, ini adalah momen yang penuh harapan. Media Korea Selatan seperti Start News Korea mengungkapkan bagaimana hubungan sejarah Indonesia dengan Belanda atau yang mereka sebut sebagai Dutch Connection berperan dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Meski Indonesia kalah telak 0-6 dari Hongaria di Piala Dunia 1938, keikutsertaan tersebut tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah. Meski demikian, pengaruh Belanda yang panjang masih terasa hingga kini, termasuk dalam dunia sepak bola. Sebagai negara yang pernah menjadi koloni Belanda, Indonesia memiliki sejarah ekonomi yang erat dengan Belanda. Rempah-rempah, kopi, dan hasil bumi lainnya dari Indonesia menjadi sumber kekayaan Belanda selama berabad-abad. Bahkan setelah kemerdekaan Indonesia pada 1949, dampak budaya dan ekonomi Belanda tetap terasa. Dalam sepak bola, pengaruh ini tampak jelas melalui kehadiran pemain naturalisasi yang berakar dari Belanda yang kini semakin mendominasi tim nasional. Pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang merupakan mantan pemain Ajax dan Barcelona, diharapkan bisa membawa Indonesia menuju era kejayaan baru. Media Korea Selatan menilai bahwa fokus Indonesia pada pemain naturalisasi, yang banyak berlatar belakang Belanda, merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan besar di sepak bola Asia. Penunjukan Kluivert semakin menegaskan arah tersebut, yang dinilai akan memperkuat Dutch Connection dalam pembinaan timnas. Bagi penggemar timnas Indonesia, hadirnya Kluivert memberikan harapan baru. Dengan pengalaman internasional yang dimiliki, Kluivert diyakini mampu membawa timnas mencapai level yang lebih tinggi dan bersaing di kancah sepak bola Asia dan dunia. Ini adalah langkah besar menuju masa depan sepak bola Indonesia yang lebih cerah. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time. Legenda Belanda sebut Patrick Kluivert tak layak jadi pelatih timnas Indonesia. Kenapa Alex Pastoor lebih tepat? Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari legenda sepak bola Belanda yang menilai Patrick Kluivert kurang cocok untuk posisi pelatih timnas Indonesia.
Menurutnya, sosok seperti Alex Pastoor lebih pantas memimpin tim. Apa alasan dibalik pendapat kontroversial ini? Legenda Belanda Marciano Vink bertanya-tanya mengapa PSSI lebih memilih Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia baru. Patrick Kluivert tiba dengan menggantikan Shin Tae-yong yang resmi dipecat pada awal pekan ini. Dia pun akan tiba di Indonesia dengan memboyong dua asisten pelatih, Alex Pastoor dan Denny Lanza-At pada akhir pekan ini. Berbicara pada ESPN, Marciano Vink menyebut Patrick Kluivert tak layak menjadi pelatih timnas Indonesia jika dibandingkan dengan asistennya, Alex Pastoor. Marciano Vink mengakui setiap pelatih punya fase naik turunnya ketika memimpin tim, termasuk saat Kluivert yang tiba-tiba dipecat oleh klub terakhirnya, Adana Demirspor. Kluivert punya banyak strategi di sepak bola dan yang saya pahami adalah dia melakukannya dengan sangat baik bersama Adana Demirspor sampai akhirnya dia tiba-tiba dipecat, kata Marciano Vink. Vink menyebut secara kualitas kepemimpinan dan strategi justru Alex Pastoor yang lebih pantas sebagai pelatih kepala dengan Patrick Kluivert sebagai asistennya. Saya lebih suka mengharapkan sebaliknya Alex Pastoor sebagai pelatih kepala dan Denny Lanza-At serta Patrick Kluivert sebagai asistennya, kata Marciano Vink. Meski demikian, pernyataan Marciano Vink ini dibantah oleh rekannya, Kees Luiks. Menurutnya, keputusan PSSI untuk memilih trio Belanda ini sudah tepat dengan tugas dan topoksinya masing-masing. Akan lebih menarik jika Anda menjadikan Kluivert sebagai pelatih timnas. Kluivert adalah figur utamanya, Pastoor dan Lanza-At adalah sosok profesional. Ini adalah konstruksi yang bagus, kata Kees Luiks. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Ternyata Erick Thohir hampir pilih pelatih Italia. Ini alasan kenapa akhirnya pilihan jatuh ke Patrick Kluivert. Erick Thohir mengungkapkan bahwa ia sempat mengincar pelatih Italia untuk timnas Indonesia. Namun setelah melakukan seleksi ketat terhadap 15 kandidat, Patrick Kluivert terpilih. Apa yang membuat Kluivert lebih unggul di mata Pak Erick Thohir? Ketum PSSI Erick Thohir mengakui nyaris menunjuk pelatih Italia sebelum pada akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Patrick Kluivert sebagai juru taktik timnas Indonesia.
Erick Thohir buka-bukaan banyak hal saat menghadiri program Rossi di Kompas TV bersama Rosiana Silalahi, Kamis dalam kurung 9 Januari 2025. Ketum PSSI sekaligus Menteri BUMN itu menceritakan bagaimana dirinya menyeleksi kandidat pelatih-pelatih untuk Timnas Indonesia. Ia mengakui punya 15 kandidat pelatih untuk jadi juru taktik Timnas Indonesia. Dalam perjalanannya 15 kandidat disortir menjadi 5 kandidat, kemudian muncul 3 pelatih yang diwawancara. Tidak. Jadi begini, saya punya jabatan lain di negara, kata Erick Thohir dalam program Rossi di Kompas TV. Saya ketika harus keluar negeri mesti punya exit permit dalam kurung izin keluar. Exit permitnya hanya dikasih waktu-waktu tertentu. Ketika kami sortir, chemistry-nya tak dapat apabila wawancara lewat video. Saya sempatkan ke sana untuk wawancara. Kebetulan jendelanya dengan kompleksitas itu, tambahnya. Erick juga mengakui sempat hampir menunjuk pelatih asal Italia yang juga cocok secara pemikiran. Namun Erick mempertimbangkan lebih lanjut dan akhirnya tidak jadi menunjuk pelatih asal Italia tersebut. Ketum PSSI Erick Thohir mengakui nyaris menunjuk pelatih Italia sebelum pada akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Patrick Kluivert sebagai juru taktik Timnas Indonesia. Erick Thohir buka-bukaan banyak hal saat menghadiri program Rossi di Kompas TV bersama Rosiana Silalahi, Kamis dalam kurung 9 Januari 2025. Ketum PSSI sekaligus Menteri BUMN itu menceritakan bagaimana dirinya menyeleksi kandidat pelatih-pelatih untuk Timnas Indonesia. Ia mengakui punya 15 kandidat pelatih untuk jadi juru taktik Timnas Indonesia. Dalam perjalanannya 15 kandidat disortir menjadi 5 kandidat, kemudian muncul 3 pelatih yang diwawancara. Tidak. Jadi begini, saya punya jabatan lain di negara, kata Erick Thohir dalam program Rossi di Kompas TV. Saya ketika harus keluar negeri mesti punya exit permit dalam kurung izin keluar. Exit permitnya hanya dikasih waktu-waktu tertentu. Ketika kami sortir, chemistry-nya tak dapat apabila wawancara lewat video. Saya sempatkan ke sana untuk wawancara. Kebetulan jendelanya dengan kompleksitas itu, tambahnya. Erick juga mengakui sempat hampir menunjuk pelatih asal Italia yang juga cocok secara pemikiran. Namun Erick mempertimbangkan lebih lanjut dan akhirnya tidak jadi menunjuk pelatih asal Italia tersebut. Hal ini yang menurut Erick sempat jadi heboh di kalangan media Italia. Memang pada akhir tahun 2024 lalu, media Italia Tuttosport yang mendengungkan kabar bila Erick Thohir sedang mencari pelatih Eropa untuk Timnas Indonesia. Kenapa kemarin sempat lead di Tuttosport? Karena saya pernah interview pelatih Italia yang pemikirannya cocok, kata Erick Thohir. Cuma saya pikir-pikir nanti Italia Belanda salah lagi. Ini semuanya kompleksitas ini yang harus kita benar-benar hitung. Poinnya saya ini sudah punya plan baik, eksekusinya harus baik. Dari 15 kita sortir jadi 5, kemudian di interview 3. Kita juga pilih asistennya seperti apa, tambahnya. Dalam kesempatan yang sama, Erick Thohir juga meminta masyarakat mendukung penuh Patrick Kluivert. Pasalnya sejauh ini lebih banyak sambutan negatif dari publik untuk Kluivert. Erick mencontohkan sosok Zinedine Zidane yang sebelumnya tak punya rekam jejak pelatih top tapi sukses sebagai juru taktik Real Madrid. Banyak pelatih sukses tidak punya rekam jejak yang bagus jadi sukses, ujar Erick Thohir. Zidane, bekas pemain legenda, sukses di Real Madrid.